Ibu, bapak, dan saudara, bukan pilihan. Saya boleh menyampaikan praktek itu keniscayaan. Guru Agung kita pernah menyebutkan yang dicatat di dalam Dhammapada. Nak kahapana wasena titik kamesu wijati. Andai kata ada hujan yang turun bukan air, tetapi hujan yang turun itu kepingan emas. Nak kahapana wasena titik kamesu wijati. Orang berebut mengambil kepingan emas, membawa karung sampai berkarung-karung. Tidak ada orang yang merasa puas. Apa sada duka kama itik winyaya pandito. Seorang bijak akan melihat kesenangan hawa nafsu itu hanya sebentar dan menimbulkan penderitaan yang panjang. Oleh karena itu, menjaga diri dari perilaku yang buruk, banyak melakukan kebajikan, berusaha ke dalam, mempertajam kesadaran, bermeditasi supaya batinnya tenang, bukan pilihan, tetapi keniscayaan. Kalau saudara ingin hidup bahagia, karena dengan kotoran batin, kilesa yang dikurangi, Anda akan bahagia, semakin bahagia, semakin bahagia. Oleh karena itulah ibu bapak dan saudara, dalam khotbah Guru Agung yang pertama itu, saat bulan purnama di bulan Asalha atau Asada, beliau mengatakan tangko panidang dukkha nirodha gamini patipada Arya Sacang, jalan untuk melenyapkan penderitaan ini, bawe tabanti, harus dikembangkan. Tidak hanya membaca sutra-sutra, tidak hanya mendengarkan uraian, mengingat-ingat khotbah Dhamma, tetapi prakteklah. Tanpa praktek, kotoran batin ini tidak akan berkurang. Mendengar memberikan kepuasan. Selama tidak ada transformasi, perubahan dalam berbicara, bersikap, Anda tidak akan mencapai kemajuan menuju kebahagiaan. Saya berpikir 2 tahun lebih kita terkena pandemi COVID. Ajaran-ajaran Dhamma, diskusi Dharma itu masif sekali. Lewat live streaming, lewat Zoom, lewat rekaman. Khotbah-khotbah kami yang kuno itu didaur ulang banyak sekali. Umat Buddha bisa mendengarkan uraian Dhamma ini 24 jam kalau mau. Lewat media sosial selama 2 tahun. Sehingga saya berpikir selama 2 tahun juga tidak ada asada seperti sekarang. Sehingga saya berpikir selama 2 tahun umat Buddha mendengar Dhamma, Zoom, live streaming, dialog, bahkan bimbingan meditasi lewat media sosial. 2 tahun penuh. Saya berpikir mungkin sekarang yang hadir ini banyak orang-orang suci. Oleh karena itulah ibu bapak saudara, tangko panidang dukkha nirodha gamini patipada Arya Sacang bawe tabang, jalan untuk melenyapkan, setidaknya mengurangi penderitaan itu, bawe tabanti, harus dikembangkan. Siapa saja boleh mengembangkan.
karena jalan ini universal. Pada suatu saat, ibu, bapak, dan saudara, izinkan saya mengakhiri uraian ini dengan satu peristiwa. Waktu guru agung kita bertemu dengan para pertapa kelompok lain yang bernama Nigroda. Khotbah ini dicatat di dalam Digha Nikaya, kelompok awal yang panjang dari Sutta Pitaka, Udumbarika Sutta. Umat Buddha sekalian, perhatikan ini baik-baik. Guru agung kita menyapa kepada pertapa Nigroda, Nigroda, aku mengajarkan dharma, bukan ingin menarik kelompok lain menjadi muridku. Dengan kalimat lain, Nigroda, aku mengajarkan dharma bukan untuk mencari murid. Aku mengajarkan dharma dengan tujuan bukan, atau sebalik, atau dengan kalimat yang lain, bukan bertujuan supaya engkau meninggalkan gurumu yang semula. Yang ketiga, Nigroda, aku mengajarkan dharma bukan bertujuan agar engkau meninggalkan tradisi dan kebudayaanmu. Bukan. Tetapi Nigroda, ada hal-hal buruk yang kalau engkau lakukan, kalau siapa saja melakukan, akan menghancurkan dirinya dan menghancurkan orang banyak. Itu yang kujelaskan. Dan Nigroda, ada hal-hal yang baik, yang sangat baik. Aku jelaskan itu. Karena kebaikan itu akan bermanfaat untuk orang lain dan bermanfaat untuk dirimu. Itulah tujuanku mengajar dharma. Ibu, bapak, dan saudara, sampai hari ini Nigroda Sutta yang diajarkan oleh guru agung kita pada waktu beliau menyapa kepada pertapa Nigroda dipegang oleh semua biku dari mazhab, dari ordo, dari sekte yang manapun. Aku mengajar dharma bukan untuk mencari murid. Aku mengajar dharma bukan bertujuan supaya engkau meninggalkan gurumu yang semula. Aku mengajar dharma bukan bertujuan agar engkau membuang tradisimu dan kebudayaanmu semula. Tetapi ada hal-hal yang buruk yang menghancurkan. Itulah yang kuajarkan. Dan ada hal-hal yang sangat baik, yang bermanfaat. Itulah yang kujelaskan kepada kalian. Dengan kalimat yang lain, ibu, bapak, dan saudara, tidak ada yang tersurat, apalagi tersirat. Guru agung kita memerintahkan murid-muridnya untuk convert, menarik kelompok lain menjadi umat Buddha. Tetapi ada kewajiban moral bagi kita untuk contribute, memberikan hal-hal yang baik kepada masyarakat, supaya yang baik ini bisa berguna bagi banyak orang. Saya ingin mengutip pernyataan seorang guru meditasi yang sudah suwargi, sudah almarhum. Seandainya Sang Buddha, seandainya ajaran agama Buddha convert, maka ajaran guru agung kita itu convert from suffering to be happiness.
Seandainya menggunakan kalimat convert, maka ajaran Guru Agung kita itu convert penderitaan, menarik penderitaan menjadi kebahagiaan. Ibu, bapak, dan saudara, marilah kita praktek. Marilah kita berlatih di jalan tengah. Karena jalan tengah itu dukkha nirodha gamini patipada, praktek untuk mengakhiri penderitaan. Akhir dari penderitaan ini bukan hadiah dari siapapun. Pawe tabang kita harus mengembangkan sendiri. Selamat merayakan asalha khotbah pertama Guru Agung kita. Semoga kita maju dan terbebas dari penderitaan. Kalau kita maju dan terbebas dari penderitaan, kita juga memberikan kebahagiaan kepada orang banyak, kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada negara ini, kalau mampu kepada dunia, kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.